Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Udah lama banget nih Mama Erna nggak spill VOD-nya. Yuk ikutin keseruan Mama Erna ke ladang lagi. Karena ini waktunya manen lagi teman-teman. Masya Allah banget ya teman-teman. Karena Mama Erna udah lama banget nggak buat video. Jadi ikutin terus kegiatan Mama Erna hari ini ya teman-teman. Jadi ini itu ke ladang sawitnya itu Mama Erna selain melewati sawit-sawit punya orang, ini juga Mama Erna melewati kebun singkong alias ubi kayu ya teman-teman. Ini alhamdulillah ketemu Mbah Kakung di sini lagi mau ngarit dan kebetulan mau melihat sawahnya yang udah kena banjir guys. Alhamdulillah 2 hari ini itu di Rokan Hulu, tepatnya di desaku sampai di desa tempat tinggal orang tuaku itu ada hujan lebat banget. Sawahnya banjir guys. Dari video yang aku ambil, teman-teman bisa melihat kalau padi yang baru aja ditanam itu udah tergenang sama air sampai jadi kayak sungai atau kayak danau gitu, kayak lautan. Dan padi yang baru aja ditanam itu sampai nggak kelihatan ya teman-teman. Tuh bener-bener rata sama air, sampai nggak kelihatan padi yang baru aja ditanam. Banjir, banjir, banjir. Banjir. Banjir ya guys. Tuh aliran airnya itu sampai sederes ini ya teman-teman. Kalau di sawahnya bapak itu emang kayak gitu ya teman-teman. Dia tuh kelihatannya datar, tapi sebenarnya itu ada sawah tuh yang bagian yang agak tinggi banjir, sedikit, kemudian banjir, ada yang paling bawah. banjir. Nah kebetulan sawah bapak aku itu yang di tengah-tengahnya, jadi air dari sawah yang paling atas itu ngalirnya ke sawah bapak aku, dan nanti dari sawah bapak aku itu bakal ngalir lagi ke sawah yang paling bawah lagi, kayak gitu teman-teman. Jadi ini itu aku harus ngelaluin sawah yang kena banjir ini untuk bisa sampai ke ladang sawit yang mau dipanen sama suami dan juga emasku ya teman-teman. Wah. Bisa teman-teman lihat di sini aliran airnya itu deres banget tapi seger. Airnya tuh jernih sebenarnya teman-teman. Cuman kelihatannya agak keruh ya. Tapi sebenarnya ini jernih banget dan ini seger banget. Nah ini tuh parit ya teman-teman. Paritnya ini untuk mengalirkan air. Jadi paritnya ini nggak terlalu besar juga dan juga nggak terlalu kecil. Dan karena anak-anak nggak ikut, aku tuh jadi kayak keasikan gitu teman-teman main air di sini. Karena kayak sekalian lagi healing gitu, tau nggak sih? Walaupun kadang-kadang tuh kita agak pusing ya kalau ngeliat air sebanyak itu, tapi tetap aja seneng gitu teman-teman. Kayaknya pengen bolak-balik gitu. Istilah lainnya tuh keceh gitu ya guys. Jadi guys, beginilah kondisi sawah kalau banjir. Tuh. Nampak kan? Dan sawah bapakku, padi yang baru ditanam itu udah kebanjiran. Tuh tengok, padinya sampai nggak nampak. Jadi ini tuh sebenarnya udah dibikin kayak apa ya namanya itu ya, aliran air gitulah. Nampak nggak sih? Nah, cuman tetap kejebol. Langsung masuk ke sawah airnya. Main air guys. Pengen nyemplung.
seger. Ini kalau ada anakku pasti langsung ikut main air, guys. Oke, selesai main airnya, kita lanjutkan lagi perjalanannya teman-teman. Jadi ini tuh mau ke ladang sawit ya, guys. Jalannya kalau hujan tuh kayak gini licin. Tuh. Nampak kayak ada lumut-lumutnya gitu kan. Itu licin banget. Jadi di sini itu kita juga ngelewatin tanaman padi darat yang ditanam di darat. Kemudian juga ada tanaman kacangnya. Aku lihat ini seger banget ya teman-teman, apalagi habis kena hujan gini. Cuman sayangnya banjir, guys. Jadi dalam perjalanan menuju ke ladang itu kita juga ngelewatin kayak parit kecil gitu yang mengalir. Rasanya tuh kalau nemu kayak gini tuh pengen mandi. Seger dan jernih banget airnya. Jadi teman-teman, sebelum kita ngutipin berundolan itu di tengah sawit kayak gini nih, aku nemuin kayak aliran air gitu yang ada rumputnya. Dan ini tuh jernih banget tuh. Jernih. Tuh. Nampak kan? Seger banget. Pengen mandi, pengen jeburan. Tuh. Ya Allah, segernya. Kalau udah ke ladang tuh kayak gini tuh seger banget. Pengen koceh. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan biar cepat sampai ke ladangnya Mbak Kakung, teman-teman. Jadi emang karena habis hujan, jalanan tuh licin banget. Mama Erna itu nggak pakai motor ke ladangnya, jadi Mama Erna tuh jalan kaki ya teman-teman. Hitung-hitung lagi olahraga, menyehatkan badan, ya kan? Nggak taunya dapat view yang indah banget, Masya Allah, benar-benar. Apalagi buat yang suka banget sama alam, ini tuh kayak worth it banget jalan kaki terus nemuin pemandangan yang nggak bisa ternilai indahnya walaupun banjir ya teman-teman. Alhamdulillah sudah sampai ladang Mbak Kakung. Mari kita kerja dulu teman-teman.
Alhamdulillah kalau lagi musim penghujan kayak gini, apalagi habis panas cetar membahana, brondolannya itu super duper banyak banget teman-teman. Jadi sayang ya kalau sampai nggak diambilin. Udahlah banyak, gemoy lagi kayak yang ngambilin ya kan teman-teman. Jadi saking banyaknya tuh kadang-kadang suamiku tuh sampai bantuin aku ngambilin brondolannya gitu. Karena nggak terhandle gitu loh teman-teman sama aku kalau super banyak. Ya karena apalah daya aku yang cuma seorang perempuan ini yang tenaganya nggak seberapa kuat dan harus membutuhkan bantuan tenaga seorang suami. Dan ini tuh Masya Allah banyak banget brondolannya. Tuh kan teman-teman bisa lihat sendiri kan. Banyak banget brondolannya ya teman-teman. Di sini aku emang nggak pakai sarung tangan karena emang aku tuh nggak nyaman pakai sarung tangan, apalagi kalau lagi banjir kayak gini, cuaca hujan. Yang menurutku tuh kalau ngambilin brondolan itu membutuhkan effort yang lebih. Kayak gini nih, nggak apa-apa tangannya kotor, nanti bisa cuci tangan ya teman-teman. Yang penting dapat cuan. Dan ini suamiku yang dapat tugas melangsir sawit ya teman-teman. Oke, videonya kita lanjut di perjalanan kita mau pulang. Karena di ladang ini tuh udah selesai ngambilin brondolannya, kita mau lanjut ke ladang berikutnya untuk ngambilin brondolan. Jadi kebetulan ladangnya itu dekat sama sawah bapak yang tadi. Cuman karena ini ladangnya agak jauh, makanya ladangnya yang ini tuh pertama dipanennya. Jadi ini tuh kita melewati jalanan yang tadi dan Masya Allah banget. Airnya tuh mengalir dengan sangat indah dan jernih banget teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri kan. Oke, ini lanjut di ladang berikutnya. Ini ladangnya tuh deket sama sawah bapak yang tadi ya teman-teman. Jadi ada sebagian sawitnya itu yang emang bener-bener kerendam sama air karena sawahnya sendiri juga kan lagi banjir ya teman-teman. Tuh bisa ditengok kan teman-teman kalau lagi musim penghujan kayak gini dan terus ditambah lagi banjir, kita itu butuh effort yang lebih buat ngambilin brondolannya. Kadang itu sampai tenggelam ke dasar, kadang-kadang itu sampai terapung ke airnya. Ya kayak ginilah teman-teman kalau kita ngambilin brondolan di saat musim penghujan ditambah lagi banjir. Tuh, walaupun kayak gitu tetap harus disyukuri ya teman-teman, karena dengan begini kita bisa belikan jajan anak, belikan susu anak, beli kebutuhan dapur, buat uang sekolah anak. Ya kan teman-teman, harus tetap disyukurin aja. Alhamdulillah nih banyak banget brondolan yang didapat. Jadi ini aku lagi istirahat di pinggir sawah karena capek ya teman-teman, habis jalan kaki, habis merondol. Sembari liatin masku yang lagi nurunkan pelepah dan juga nurunkan buah sawit ya teman-teman. Kalau untuk sawit yang rendah tadi itu suamiku yang nurunkan pakai dodos. Nah kalau untuk sawit yang tinggi ini masku memakai yang namanya egre. Ini anaknya Pak Deku sama Bu Deku yang nurunkan buah sawitnya menggunakan egrek yang disambungkan dengan menggunakan feeder ya teman-teman. Ya kayak ginilah proses penurunan buah sawit yang ada di Riau. Nah kalau ini suamiku lagi mau ngangkat buahnya. Jadi alat yang untuk ngangkat buah itu namanya tojo teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa ikutin video kegiatan aku selanjutnya.